Perkenalkan, nama saya Roy Jonathan Untajulu dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 3 pada modul 3 dari mata kuliah Daspro. Saya akan langsung mulai ke latihan yang pertama. Tujuan dari latihan pertama ini yaitu untuk menentukan selektor dan konstruktor dari sebuah tipe poin. Poin sendiri itu adalah suatu koordinat kartesius, di mana x itu adalah sebagai absis dan y itu sebagai ordinat. Pada file ini saya menggunakan selektornya char dan cdr. Char itu digunakan untuk mengambil anggota pertama dari sebuah list, sedangkan cdr itu untuk mengambil selain yang anggota pertama dari list tersebut. Dan untuk konstruktor ini saya menggunakan operator cons. Cons ini digunakan untuk membentuk sebuah list yang isinya hanya terdapat 2 anggota. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjalankan kodenya dengan membuat sebuah koin P1 yang koordinatnya 11. Dan jika dipanggil lagi, absisnya akan keluar sebagai 1, koordinatnya juga akan keluar lagi sebagai 1. Oke, lanjut ke latihan kedua. Tujuan latihan kedua ini yaitu untuk membuat fungsi yang dapat menentukan apakah suatu titik itu terletak pada koordinat absis 0 dan juga koordinat 0. Dan juga ada di file ini ada 2 fungsi ya. Yang fungsi kedua itu yaitu fungsi kuadran. Ini untuk menentukan apakah suatu titik itu terletak pada kuadran 1 sampai 4 atau tidak masuk kuadran sama sekali. Contohnya terletak pada sumbu X atau sumbu Y. Misalnya di tes ini isorigin menggunakan titik P1 akan keluar sebagai nil karena titik P1 itu terletak pada koordinat 11. Sedangkan kita coba buat lagi tes isorigin pada titik 00. Nah, ini keluar sebagai true karena titik yang baru kita buat itu terletak pada tengah-tengah koordinat yaitu 00. Maka nilai booleannya keluar sebagai t atau true. Dan jika sekarang kita akan mengetes fungsi kuadrat yang sudah dibuat menggunakan titik P1. Nah, ini keluar sebagai kuadran 1 karena nilai absis dan ordinat yang ada pada P1 ini dua-duanya bernilai positif. Tapi jika kita coba membuat nilai yang dua-duanya negatif, kuadran Nah, ini pada contohnya kuadrannya titik yang absis 0 dan ordinat 0 ini keluar sebagai lainnya karena memang
itu terletak pada sumbu dan tidak termasuk dalam suatu kuadran apapun. Dan contoh yang kuadran titik min 2 dan min 3 ini terletak pada kuadran 3 karena memang ini dua-duanya bernilai negatif. Dan lanjut ke tantangan praktikum yang pertama. Nah, tujuannya ini yaitu untuk definisikan fungsi yang berguna untuk mengecek apakah suatu titik itu terletak pada sumbu Y atau tidak. Dan jika terletak pada sumbu Y, ini akan keluar sebagai nilai true, sedangkan tidak akan keluar sebagai nil atau masalah. Kita gunakan P1. Nah, ini nil karena titik P1 terletak pada koordinatnya absis 1 dan ordinat 1. Langsung lanjut ke tantangan kedua. Nah, ini saya membuat fungsi yang berguna itu untuk mentranslasikan suatu titik terhadap sumbu Y. Jadi misalnya ada titik P1 yang nilainya absisnya itu 1 dan ordinatnya 1. Jika kita translasikan dengan 2 terhadap sumbu Y, itu ordinatnya akan bertambah dengan nilai yang kita tambah itu. Dan dalam kasus ini bertambah 2. Satu tambah 4. Nah, ini akan keluar sebagai 15 karena kita translasikan berdasarkan sumbu Y terhadap sumbu Y, dan kita translasikan sebesar nilainya 4. Lanjut ke tantangan ketiga. Nah, tantangan ketiga ini yaitu untuk membuat fungsi yang fungsinya itu untuk mengecek apakah dua titik yang kita masukkan itu letaknya sama atau tidak. Dan nama fungsi itu is equal. Kita cek P1 dan P2 yang sudah dibuat tadi. Nah, ini akan keluar sebagai nil karena memang koordinat kedua titik tersebut itu berbeda, jadi akan keluar nilai booleannya itu sebagai nil. Sedangkan jika koordinat kedua titik tersebut sama, itu akan keluar sebagai T atau true. Nah, lanjut ke tantangan terakhir yaitu jarak. Tantangan ini yaitu untuk membuat fungsi yang menghitung jarak antara titik 1 dan titik 2, titik P1 dan titik 2. Nah, fungsi ini menggunakan rumus Pythagoras ya. Ini caranya saya mendeklarasikan variabel A itu sebagai absis P1 kurang P2, variabel B sebagai ordinat P1 kurang P2, dan dimasukkan ke dalam variabel C, yaitu variabel C itu rumus Pythagoras sendiri, yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dan kita print hasilnya menggunakan list. Jadi kita gunakan titik yang sudah dibuat tadi. Nah, ini akan keluar sebagai 5 karena titik yang pertama itu kan 11, yang titik kedua itu 45. Dan jika kita masukkan ke rumus, masukkan ke dalam fungsi-fungsi ini, dalam operatornya, absis 1 itu absis 1 kurang P2, absis P1 kurang absis P2 itu 1 dikurang 4, hasilnya menjadi min 3. Ordinat P1 kurang ordinat P2 itu hasilnya akan menjadi min 4, dan jika dua-duanya kuadratan akan menjadi 9 ditambah 16. Hasilnya itu akar 25, dan jika dihasilkan itu akan menjadi 5. Nah, sekian dari presentasi saya tentang modul 3 dari Das Pro ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada orang yang ingin mempelajari bahasa LSP, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.